Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello student, how are you today? I hope you are in good condition. Before we study, let's open our lesson today by reciting Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Hari ini kita akan belajar matematika, materi pengolahan data. Silahkan simak video pembelajaran berikut ini. Matematika tentang pengolahan data. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu peserta didik dapat menjelaskan data yang berkaitan dengan diri peserta didik atau lingkungan sekitar serta cara pengumpulannya. Yang akan kita bahas pengumpulan dan membaca data. Dalam kehidupan sehari-hari, terdapat banyak kegiatan yang berkaitan dengan pengolahan data, seperti pemilu dan pemilihan ketua kelas. Apa yang dimaksud dengan data? Data adalah keterangan yang diperoleh berdasarkan fakta. Pengumpulan data dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Contoh pengumpulan data terbagi menjadi 4, yaitu dengan cara pencatatan langsung, kemudian melakukan wawancara, penelitian, dan menyebarkan angket atau kuesioner. Yang kedua, membaca data. Untuk membaca data, terdapat 6 cara, yaitu membaca data dalam bentuk daftar, yang kedua, membaca data dalam bentuk tabel, yang ketiga, membaca data dalam bentuk gambar. Yang keempat, membaca data dalam bentuk diagram. Yang kelima, membaca data dalam bentuk diagram garis. Yang keenam, membaca data dalam bentuk diagram lingkaran. Yang pertama yaitu pengumpulan data. Pencatatan langsung. Contohnya yaitu seorang wasit pertandingan bulu tangkis mencatat langsung perolehan skor setiap pemain yang sedang bertanding. Ini merupakan pencatatan langsung. Atau contoh kedua, seorang pedagang sepatu yang sedang membuat daftar persediaan banyaknya pasang sepatu sesuai dengan ukuran, atau bisa dituliskan seperti tabel di samping. Jadi, terdapat ukuran sepatu serta jumlah dalam pasangannya. Ini merupakan pengumpulan data secara langsung atau pencatatan langsung. Yang kedua, yaitu melakukan wawancara. Apa yang dimaksud dengan wawancara? Wawancara adalah tanya jawab dengan seseorang untuk dimintai keterangan akan suatu hal. Misalnya, kamu ingin mengetahui ukuran sepatu seluruh teman sekelasmu, maka kamu harus menanyakan kepada teman kelasmu satu persatu. Nah, data yang telah kamu peroleh dapat kamu tulis dalam bentuk tabel seperti di samping. Jadi terdapat nomor, nama teman-teman kamu yang sudah kamu wawancarai, serta ukuran sepatunya. Ini merupakan contoh pengumpulan data dengan melakukan wawancara. Yang ketiga, ada penelitian. Contohnya, kamu ingin mengetahui jenis kendaraan yang paling banyak melintas di jalan sekitar rumah atau sekolahmu dalam beberapa jam. Maka, kamu dapat melakukan penelitian, yaitu kamu membuat posko sederhana di pinggir jalan bersama temanmu, dengan terlebih dahulu membuat daftar nama jenis kendaraan seperti di samping. Jadi, kalian tuliskan terlebih dahulu nomor, jenis kendaraan, dan banyak kendaraan yang melintas, kemudian banyak dalam angka. Nah, contoh-contoh kendaraannya ada sepeda, sepeda motor, sedan, minibus atau bus, serta truk. Yang keempat, ada menyebarkan angket atau kuesioner. Salah satu cara mengumpulkan data adalah dengan angket atau kuesioner. Contohnya yaitu mengetahui data olahraga kegemaran siswa. Kuesionernya seperti ini. Jadi kalian menuliskan nama, kemudian teman-teman kalian boleh menceklis satu persatu.
Nah, ini merupakan kuesioner olahraga kegemaran siswa kelas 5. Yang kedua yaitu membaca data. Membaca data berarti menyebutkan informasi yang ada pada data. Contohnya ada membaca data dalam bentuk daftar. Di sini ada olahraga kegemaran siswa kelas 5, yaitu sepak bola 7 siswa, futsal 8 siswa, basket 5 siswa, voli 3 siswa, renang 5 siswa, dan bulu tangkis 4 siswa. Nah, di sini kalian bisa baca dari daftar tersebut. Sebanyak 7 siswa berarti gemar sepak bola. Kemudian sebanyak 8 siswa berarti gemar futsal. Sebanyak 5 siswa gemar basket. Dan sebanyak 3 siswa gemar voli. Sebanyak 5 siswa gemar renang. Dan yang terakhir, sebanyak 4 siswa gemar bulu tangkis. Ini adalah informasi yang didapat ketika kalian membaca data dalam bentuk daftar. Yang kedua, membaca data dalam bentuk tabel. Contohnya, ini ada tabel kegemaran siswa. Nah, dari tabel ini kita dapat memperoleh informasi, yaitu sebanyak 6 siswa gemar melukis, sebanyak 5 siswa gemar menari, sebanyak 7 siswa gemar bermain musik, sebanyak 8 siswa gemar bermain bola, dan yang terakhir sebanyak 4 siswa gemar membaca buku cerita. Yang ketiga, membaca data dalam bentuk diagram gambar. Diagram gambar ini bisa kalian sebut juga dengan nama piktogram. Diagram gambar adalah diagram yang menggunakan gambar untuk mewakili banyaknya data. Contohnya seperti ini. Di sebelah kanan ada nama siswa serta jumlah buku. Nah, setiap buku mewakili satu buku. Maka dari sini kita dapat memperoleh informasi bahwa Mita memiliki 4 buku cerita. Bayu memiliki 2 buku cerita, Fitri memiliki 3 buku cerita, Edo memiliki 1 buku cerita, dan Ajeng memiliki 5 buku cerita. Yang keempat, membaca data dengan bentuk diagram batang. Di sini terdapat diagram batang nilai ulangan matematika siswa kelas 6. Nah, dari sini kita dapat mengetahui informasi pertama, sebanyak 4 siswa mendapat nilai 6. Kedua, sebanyak 7 siswa mendapat nilai 7. Yang ketiga, sebanyak 10 siswa mendapat nilai 8. Yang keempat, sebanyak 9 siswa mendapat nilai 9. Dan yang terakhir, sebanyak 5 siswa mendapat nilai 10. Selanjutnya, yang kelima, membaca data dalam bentuk diagram garis. Di sini terdapat diagram garis berat badan Mita umur 5 bulan pertama. Nah, dari sini kita dapat membaca bulan pertama berat badan Mita yaitu 3 kg. Bulan kedua berat badan Mita yaitu 4 kg. Bulan ketiga berat badan Mita yaitu 5 kg. Bulan keempat, berat badan Mita yaitu 7 kg. Dan bulan kelima, berat badan Mita yaitu 8 kg. Ini adalah informasi yang didapat dari diagram garis. Yang terakhir, membaca data dalam bentuk diagram lingkaran. Diagram lingkaran merupakan diagram yang menyajikan data dalam bentuk sebuah lingkaran yang dibagi beberapa bagian. Di sini terdapat diagram lingkaran buah kesukaan 40 siswa kelas 5. Terdapat mangga yaitu 25%, apel 20%, jeruk 35%, dan pisang 20%. Dari sini kita dapat menghitung. Banyak siswa yang menyukai apel adalah kita lihat. Apel di sini terdapat 20%. Kemudian kita kalikan dengan 40. Karena jumlah siswa kelas 5 yaitu 40. Hasilnya adalah 20/100 dikali 40 sama dengan 8 siswa. Ingat ya, 20% sama dengan 20/100.
Kemudian, yang kedua, banyaknya siswa yang menyukai jeruk. Sama dengan 35% dikali 40. Sama dengan 35/100 dikali 40. Sama dengan 14 siswa. Yang ketiga, banyaknya siswa yang menyukai pisang, yaitu 20% kita kalikan dengan 40 sama dengan 20/100 dikali 40. Hasilnya yaitu 8 siswa. Yang terakhir, banyak siswa yang menyukai mangga, yaitu 25% dikali 40 sama dengan 25/100 dikali 40. Sama dengan 10 siswa. Terima kasih. Thank you for your attention. Let's close our lesson today by reciting Hamdalah together. Alhamdulillah.